saya punya inovasi merubah sampah plastik menjadi paving block. Dulu saya manual, sekarang saya punya mesin, saya merakit sendiri. Terus saya punya penyaring asap, saya rakit sendiri, dan itu udah lolos uji emisi. Tapi nyatanya apa? Ini padahal udah menempuh uji led, uji tekan, uji bakar, uji abrasi. Tapi faktanya apa? Nggak ada dukungan. Beberapa waktu lalu viral ya seorang pembuat paving block yang berasal dari sampah plastik ini marah-marah karena tidak adanya perhatian dari pemerintah ya. Dia memulai merintisnya dari 2017 dan sekarang sudah mempunyai mesin dan sudah lolos uji, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah dan marah-marah. Tapi setelah dipanggil oleh KDM dan bertemu dengan KDM, dia ini malah diam. Nah, jadi bagaimana penjelasannya orang ini dan jawaban dari KDM terkait masalah yang dialami oleh orang pembuat paving block ini ya. Kita lihat videonya. Dari 2017 saya punya inovasi merubah sampah plastik menjadi paving block. Dulu saya manual, sekarang saya punya mesin, saya merakit sendiri. Terus saya punya penyaring asap, saya rakit sendiri, dan itu udah lolos uji emisi. Tapi nyatanya apa? Ini padahal udah menempuh uji led, uji tekan, uji bakar, uji abrasi. Tapi faktanya apa? Nggak ada dukungan. Ya, saya dulu punya usaha bengkelas, bikin tralis, pagar, kanopi gitu. Tapi sekarang nih jadi gudang sampah nih. Saya rela. Ini dulu kantor nih. Kalau ada konsumen kesini datang nih, ada kantor, ada sofa di sini. Sekarang jadi gudang nih dari tabungan nasabah, ya kan? Nih saya berlanjut ya. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Nih saya tata nih belakang rumah menjadi knowledge center, jadi bank sampah nih, ya kan? Ini saya tata demi lingkungan. Ini Karang Taruna aja tuh jam segini masih kumpul-kumpul tuh. Percuma saya mendapatkan predikat bank sampah terbaik keempat se-Indonesia, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah. Nih, lahan saya di belakang rumah, lahan pribadi. Ini bukan sewa, nggak ada yang nyewa. Ini rumah pribadi. Saya tata seperti sedemikian rupa untuk mengolah sampah di lingkungan kami. Tapi mana? Malah larangan, aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Kalau ini untuk kepentingan pribadi, saya akan bangun di sini kontrakan, bukan bank sampah kayak gini. Kalau tahu pemerintahan seperti ini, kami datang itu untuk membantu, bukan untuk mengganggu. Mana perhatiannya? Satu hal lagi saya ingin menyampaikan. Saat ini banyak asosiasi dibentuk, banyak organisasi dibentuk, banyak forum-forum dibentuk. Tapi asosiasi hanya mencari sensasi, organisasi hanya basa-basi. Forum-forum hanya kumpul-kumpul doang, hanya untuk diskusi. Mana dampaknya ke lingkungan? Gak ada. Hanya memanfaatkan anggota untuk menyerap anggaran doang. Dari CSR, dari PR, dari dana-dana hibah pemerintah. Gak ada gunanya. Asosiasi, organisasi tentang lingkungan itu gak ada. Bapak teh saha, namanya siapa? Tony Permana, Pak. Kerjaan sehariannya apa? Sehari-hari buka bengkelas. Terus kemudian sekarang punya produk, Punya program bank sampah. kemudian bisa mengelola plastik. Jadi Paving block. masalahnya apa? Ya stuck di situ-situ aja. Semenjak saya menjadi ketua RW 2017, saya mendirikan bank sampah. Nah itu jadi nggak ada perhatian lah gitu. Dari siapa? Dari pemerintah. Pemerintah mana? Desa maupun kecamatan maupun DLH. Jadi kita tuh dari 2017 sampai 2021 mandiri, Pak. Dia memang harusnya mandiri. Iya emang. Nah pas itu tuh saya 2021 tuh berhenti aja udah gitu, mau berhenti. Tapi Nggak, pertanyaan saya gini satu, kan Bapak itu kan ngelola plastik kemudian dirubah menjadi paving block. Pasarnya ada nggak yang beli? kalau pasarnya banyak, Pak. Kalau pasarnya banyak, kenapa nggak produk dijual ke pasar? Yang pertama apa sih? Dari mesin belum bisa produksi massal karena skala UMKM. Terus yang kedua tuh saya takut dengan regulasi kalau massal gitu. Regulasinya apa? Kalau jual paving block kan bebas. Saya takut karena ngelihat berita tuh, Pak. Oh, yang Bapak. jual itu kan di penjara gitu kan. Bapak nggak takut di media juga marah-marah? Spontanitas, Pak, itu, Pak. Kenapa takut melakukan sesuatu yang memiliki produktivitas dibanding marah-marah di media sosial? Memang suka. Bantuan pemerintah itu penting, saya paham, Pak. Tetapi banyak orang yang mendapat bantuan pemerintah malah tidak produktif. Betul. Jadi nggak tahu ya. Misalnya orang sudah punya produksi, kemudian dibantu oleh pemerintah. Setelah dibantu pemerintah itu justru malah dia rontok. Gitu. Saya tukang bantu, saya tukang fasilitasin.
Tapi saya itu lebih seneng sama rakyat saya yang survive oleh dirinya sendiri. Dan itu biasanya lebih maju. Ngejual paping per meter berapa? Itu 200.000 per meter. Berarti yang Bapak kan lebih mahal. Lebih mahal. Apa yang kelebihan dari produk Bapak? Kalau misalkan menurut uji ya, kemarin juga diuji, itu lebih awet Pak. Dengan yang pabrikan kokoh mana? Hampir setara kalau menurut berita dari itu. Saya kan Udah diuji belum? Iya, udah ada. Coba sini bawa barangnya. Coba lihat. Satu aja, nggak usah banyak. Ini yang pakai lubang. Ya. 200.000. Ya. Sudah ada yang beli? Ada Pak. Dari mana? Dari Bekasi, terus dari Posyandu. Jadi kita jualnya nggak ini skala komunitas gitu Pak. Paling banyak itu Bekasi waktu 20 meter untuk di salah satu musola. Kalau beli alat harganya berapa? Saya pengen Bapak mandiri. Waktu itu saya bikin sendiri ya Pak ya. Kalau harga mesin kalau lihat-lihat di browsing gitu ya ratusan sih Pak kalau untuk itu mah. Ratusan juta. Cuman kalau punya kita mah di angka 50 nggak lewat lah. Saya pesan untuk 250 meter. Kan mesinnya belum. Ini punya saya Pak. Belum. Kan nanti uang 50 juta saya duluan saya bayarin. Oh. Itu order Bapak pertama. Jadi kan orang beli barangnya dulu nih baru bayar. Tapi saya minta ini 250 meter. Iya. Bisa nggak? Diupayakan sih. Jangan diupayakan, kan Bapak teriak. Iya emang sih. Ya kan Bapak di media sosial. Pemerintah minta perhatian, saya gubernur nih. Saya merhatiin Bapak. Tapi kalau misalkan di produk itu, Keberanian Bapak harus sesuai dengan amarah Bapak di media sosial dong. Ini udah teriak-teriak. Kan Bapak ingin mandiri. ya, Bapak di media sosial wanian banget. spontan Pak. Kenapa saya sekarang dulu kayak mau, sekarang kenapa kayak kucing? Bapak kerjain 250 meter. Saya pesen, saya mau bikin ini itu buat jalan di sawah. Kalau di tempat saya nanti Bapak sudah berhasil, saya nanti mau bikin program desa-desa menggunakan pabrik blok buatan Bapak. Sekabupaten Bandung Barat aja Bapak nggak akan kuat masuk order. Nah, tinggal saya nanya ke Bapak, ayo sok saya tantang. Bapak kan nantang pemerintah nih, saya pemerintah turun, saya tantang Bapak sekarang.